yaitu SD Al-Tauhid termasuk pesantren Nazul Mata Bidul Quran Masjid Al-Tauhid Aceh akan kami beritahu beberapa informasi. Wabillahi taufiq kami muliakan kaitannya dengan pengajian dari malam kami dari Amir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Qadarullah, astagfirullah. Kita dari panitia sudah menjemput Ustaz Dr. Namun Darardono SPP MP di kediaman beliau di Jalan Solo. Tapi qadarullah beliau ada jemaah beliau yang meninggal dunia. Beliau takziah pada siang harinya. Lalu qadarullah dia takdirkan dia sampaikan bahwa jam 6 atau paling jam 7 malam dia sudah sampai di rumah. Tapi qadarullah beliau di perjalanan mobil beliau tabrakan. Tapi alhamdulillah beliau tidak apa-apa. Mobilnya memang rusak, harus rumah dan yang lainnya harus karena tabrakan dengan motor. Tapi alhamdulillah beliau tidak apa-apa dan insyaallah kajian bersama beliau akan kita agendakan atau kita insyaallah akan adakan di pengajian malam Jumat pekan depan. Jadi mohon maaf pada jemaah sekalian. Barangkali beliau sampai di rumah baru sekitar jam 9 lebih, beberapa menit, jadi tidak memungkinkan perjalanan dari sana ke sini untuk hadir ke depan panjenengan semuanya. Kemudian dari yang kami muliakan, untuk yang selanjutnya kita akan mendekati akhir tahun. Ini mohon perhatian jemaah sekalian, dari takdir sudah mengupayakan untuk bagaimana kita mengisi akhir tahun kita, terutama bagi adik-adik remaja masjid kita. Dari takdir bersama dengan PSDM dan PSDM, kemudian dari ada rumah dakwah yang masuk, kita akan mengadakan kegiatan untuk adik-adik kita yang APK, usia TK sampai SD, kemudian juga remaja masjidnya. Bagaimana mengisi akhir tahun ini tidak dengan, mohon maaf, tidak dengan gula-gula, tapi dengan di masjid ada kegiatan yang positif, muhasabah dan bermanfaat buat mereka. Jadi insya Allah nanti dimulai dari tanggal 31 sore sampai malamnya di bawah saya di masjid ada banyak kegiatan. Mohon perhatian bagi sekalian yang punya putra putri remaja, anak-anak, jadi mereka bisa mengikuti kegiatan di masjid Al-Besar dan tidak melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat di akhir tahun itu. Baiknya tadi yang kami muliakan, kita siapkan hati kita dan kita akan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti kajian kita pada Jumat pagi kesempatan pagi ini. Insyaallah kita Ustaz Haji Ahmad Yaakob SD Al-Hafidh kepada Ustaz Ahmad Yaakob kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallim ala an-nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menarik tadi yang disampaikan, pembukaan yang disampaikan oleh Ustaz tadi tentang doa sayyidul istighfar. Doa sayyidul istighfar, istilahnya tuannya istighfar. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala mukinan biha fi yaumin famata fi yaumin akan min ahli jannah. Barang siapa mengucapkan doa tersebut mukinan, dalam keadaan dia yakin akan kandungannya, kemudian dia mati pada hari itu, maka dia akan masuk surga, pasti termasuk di surga. Demikian pula siapa orang yang membaca doa tersebut mukinan biha, dalam keadaan dia meyakini kandungannya pada waktu sore hari, kemudian meninggal pada waktu malam, maka nanti jannah, pasti dia masuk termasuk ahli surga. Bapak-bapak dan ibu-ibu tidak. Tapi ada syaratnya. Mukinan biha, meyakininya. Sekarang saya tanya dulu Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu melihat kompor menyala. Kompor menyala warnanya apa Pak? Biru kalau zaman sekarang. Warnanya semua. Nah, bapak-bapak dan ibu berani tidak menaruh tangannya di kompor yang menyala tersebut?
Tidak. Kenapa? Yakin panas. Kenapa? Karena kan belum coba, sudah yakin panas. Karena sudah tahu, jadi ilmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa meyakini kalau yang namanya api itu panas karena bapak-bapak dan ibu-ibu memiliki ilmu tentang bahwasanya yang namanya biru-biru di kompor panas. Tapi kalau anak-anak umur setahun 2 tahun tidak tahu karena dia belum punya ilmu. Sehingga seseorang bisa meyakini sesuatu itu ada syarat yang mendahulunya. Dia harus mengilmuinya. Dalam hal ini zikir tadi. Bapak-bapak itu sudah mengetahui belum arti zikir tadi? Belum, ada yang sudah. Sama kapan-kapan mungkin saat hari bisa menjelaskan atau mengajarkan. Karena zikir itu adalah zikir yang sangat agung. Dan pada kesempatan pagi yang cerah ini kita akan menjelaskan di antara tentang zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada waktu pagi. Tetapi karena zikir Sayyidul Istighfar itu termasuk zikir yang sangat agung dan pembahasannya itu sangat indah dan tidak cukup untuk satu majelis, maka memang kami siapkan dari rumah zikir yang ringkas yang memang disunahkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Ibnu Majah dari Ummu Salamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza shalla subha hina yusallim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan setelah selesai salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita semuanya pengen kita datang pengajian itu pulang membawa sesuatu, betul atau tidak? Nah, kalau gitu kita akan membaca doa ini bareng-bareng dengan harapan dengan sekali duduk ini kita bisa menghafalkan doa ini dan insyaallah dan kita fahami maknanya. Saya baca dulu dan mohon untuk diikuti. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Sekali lagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Sudah hafal Bapak-bapak? Belum? Sekali lagi belum gitu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang thayyib, yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Kami ambilkan penjelasan mengenai doa ini dari buku Fiqhul Adhiyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, salah seorang di antara pengajar Masjid Nabawi yang pernah berkunjung ke kota Yogyakarta. Beliau mengatakan, "Wa man yata'ammal hadha ad-du'a al-'azim yajid anna al-ityana bihi fi hadha al-waqt ba'da salat as-subh fi ghayati al-munasabah." Barang siapa yang merenungi tentang doa yang agung ini, maka dia akan mendapatkan bahwa doa ini pas sekali apabila diucapkan di waktu pagi. Lianna subha huwa bidayatul yawmi wa
tatahabu, karena sungguhnya waktu subuh seperti ini adalah permulaan hari dan pembukanya. Wal muslimu laisa lahu ma'ma'un fi yawmihi illa tahsilu hadhihi al-ahdaf al-'azimah wal maqasid al-jalilah wal al-madhkura fi hadzal hadits. Dan seorang muslim dan muslimah tidak ada keinginan baginya dalam hari tersebut kecuali mendapatkan tujuan-tujuan yang agung dan maksud-maksud yang mulia sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Wahiyah, maksud dan tujuan itu adalah ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa rizqu thayyib, rezeki yang baik. Wal amal mutaqabbal, dan amal yang terima. Wa ka'annahu fi iftitahihi li yawmihi bi dzikri hadhihi al-umur ats-tsalathah duna ghairiha yuhaddidu ahdafahu wa maqasidahu fi yawmihi. Dan seolah-olah seorang muslim ketika dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku meminta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga amal yang diterima, dia membatasi tujuannya pada hari tersebut. Membatasi tujuannya pada hari tersebut, fokus pada 3 hal tersebut. Wala raib anna hadza ajma'u li qalbi insani wa aqbatu li sayrihi wa maslakihi. Dan tidak diragukan lagi, yang demikian ini lebih bisa memfokuskan hati seseorang. Bikhilafin man yusbihu duna an yastash'ira ahdafahu wa ghayatahu wa maqasidahu allati ya'zimu 'ala al-qiyam biha fi yawm. Berbeda dengan orang yang masuk waktu pagi, dia tidak ngerti mau ngapain. Saya pagi saja sudah. Tidak membatasi tujuannya pada hal tertentu. Tidak ada target. Istilah tidak ada target. ونجد المعتنين بالتربية والآداب يوصون بتحديد الأهداف في كل عمل يقوم به الإنسان. Dan kita dapatkan bahwa orang yang memperhatikan tentang masalah tarbiyah dan adab, pendidikan, itu senantiasa mewasiatkan tentang pentingnya memfokuskan pada tujuan. Setiap kita itu, sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim dalam Ighathatul Lahfan, manusia itu tidak mungkin tidak punya tujuan. Dia bergerak itu pasti ada tujuan. Imma atau mungkin tujuan adalah hal yang baik. Kalau tidak, maka hal yang buruk. Tidak ada tujuan yang ketiga. Ya, tujuannya cuma membuang waktu saja, menghabiskan waktu. Itu tujuan yang buruk. Sehingga tidak mungkin manusia tidak memiliki tujuan. Wa fi kulli sabilin yaslukuhu liyakuna dhalika ad'a li tahqiqi ahdafihi wa as-salama min at-tashaddud wal intibas. Dan yang demikian itu lebih memudahkan dia untuk mewujudkan tujuan tersebut dan juga menyelamatkan dia dari kerepotan dan ketidakfokusan. Wal muslimu laisa lahu fi yaumihi bi ajma'ihi. Dan seorang muslim tidak ada yang dia kejar dalam hari tersebut lebih dari 3 ini. Seorang muslim tidak ada yang dia kejar lebih dari yang 3 ini. Pertama tadi ilmu yang bermanfaat, yang kedua rizki yang baik, yang ketiga amal yang diterima. وليس المسلم في إتيانه بهذا الدعاء في مفتتحه يومه يقصد تحديد أهدافه فحسب. Seorang muslim ketika membaca doa ini, dia tidak sekedar tujuan saya 3, tidak. Bal huwa yatadarra'u ila rabbih. Bahkan dia itu sedang bertadarru', sedang merendahkan diri kepada Rabbnya. Wa yalja'u ila sayyidihi wa maulahu. Dan dia sedang memohon pertolongan kepada Tuhannya dan yang mengurusinya, bi an yamunna alaihi bi tahsili hadhihi al-maqasid al-'azimah wal ahdaf an-nabilah, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada dia pada hari tersebut 3 hal tersebut yang merupakan tujuan yang mulia.
la haula lahu wa la quwwata, karena tidak ada kekuatan dan juga tidak ada daya, wala qudrata 'indahu 'ala jalbi naf'in aw daf'i dhurrin illa bi idzni rabbih subhanahu, dan tidak ada kekuatan kemampuan untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat melainkan dengan izin Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Fahuwa ilaihi yarja' wa bihi yasta'in wa alaihi ya'tamid wa yatawakkal, maka dia bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia memohon pertolongan kepadanya saja dan kepadanya dia bertawakal. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, penting ketika kita membaca doa apapun, baik itu doa dalam sholat maupun luar sholat, zikir, kita memanggil hati kita. Jadi tidak mengucapkan sekedar mengucapkan saja, tidak. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin. Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Ya, hati yang lalai. Ketika berdoa tersebut lalai maksudnya apa? Lalai yaitu dia tidak paham doa itu. Dia tidak paham doa itu dan tidak meresapinya serta tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya ketika kita berdoa, kita sedang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Ta'ammal, perhatikan, kaifa bada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza bi su'alillah al-'ilm an-nafi'. Perhatikan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dalam doa ini dengan meminta ilmu yang bermanfaat. Qabla su'alihi rizqa thayyib wal 'amal mutaqabbal. Sebelum beliau meminta rezeki yang baik dan amal yang diterima. Doanya tadi, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Jadi ilmu dulu didahulukan. Wa fi hadha isyaratun ila anna al-'ilma nafi'an muqaddamun wa bihi yubda. Ini merupakan isyarat bahwa ilmu yang bermanfaat itu didahulukan dan selalu dimulai dengan ilmu. Sebagaimana firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik wa lil mu'minina wal mu'minat. Maka ilmuilah, fa'lam, ketahuilah, ilmuilah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah untuk dosa-dosamu, walil mu'minina wal mu'minat. Fabada'a bil 'ilmi qabla al-qawli wal 'amal. Maka beliau memulai dengan ilmu sebelum amal. Jadi fa'lam, ilmu dulu, annahu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, wastaghfir li istighfar. Istighfar itu juga ucapan, salah satu dari perbuatan. Wa fil bad'i bil 'ilmi nafi' hikmatun zahiratun la takhfa 'ala al-muta'ammil. Dan memulai dengan ilmu itu adalah hal yang sangat jelas sekali hikmahnya. Ala wa hiya anna al-'ilma nafi'a bihi yastati'u al-mar'u an yumayyiza baina al-'amal as-salih wa ghairi salih. Dengan ilmu seseorang akan bisa membedakan amal yang saleh dan amal yang tidak saleh. Seperti tadi, bapak-bapak dan ibu-ibu, dengan ilmu tentang api atau biru-biru di kompor itu adalah api panas, maka bapak-bapak dan ibu-ibu bisa membedakan ini berbahaya, ini tidak. Karena apa? Karena adanya ilmu. Wa yastati'u an yumayyiza baina rizqi thayyib wa ghairi thayyib, dan juga bisa membedakan mana rezeki yang thayyib, rezeki yang baik, dan juga rezeki yang tidak baik. Itu dengan ilmu. Dengan ilmu itu akan bisa membedakan, oh ini tidak boleh, oh ini boleh. Jadi bukan prinsip 3H. 3H tahu Pak? Halal, haram, hantam. Jadi disikat semuanya, halal, haram, hantam. Tetapi dengan ilmu, oh ini tidak boleh,
oh ini transaksi yang dilarang, oh ini yang boleh, ini transaksi yang bersih, oh ini adalah riba, oh ini tidak bukan riba, oh ini adalah jual beli, oh ini adalah berjudi. Itu butuh ilmu. Karena kalau tidak pakai ilmu maka orang akan terjatuh dalam kesalahan. Wa man lam yakun 'ala 'ilmin fa innal umura qad tahtalitu 'alaihi. Barang siapa tidak punya ilmu maka urusannya itu terkadang tercampur baur. Maka dia mencampurkan antara amalan yang baik atau dia melakukan amalan yang dia pikir itu baik bermanfaat, wa huwa laisa kadzalik, padahal tidak demikian. Allah berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah Muhammad, maukah aku beritahukan? Maukah kalian aku beritahukan tentang orang-orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang yang mereka sesat usahanya di dunia ini, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedang si pelakunya menyangka dia telah melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya. Dalam surah Al-Kahfi, wa qad yahtasibu rizqan wa malan wa yadhunnuhu thayyiban mufidan wa huwa fi haqiqatihi khabithun dhar. Dan terkadang dia mencari rezeki yang pada hakikatnya dia adalah yang haram, tapi dia menyangkanya adalah hal yang halal. Wa laisa lil insani sabil ila tamyiz baina an-nafi' wal-mudar wa at-tayyib wal-khabith illa bil 'ilmi an-nafi'. Dan tidak ada jalan bagi manusia untuk membedakan mana yang bermanfaat, mana yang membahayakan, mana yang baik, mana yang buruk, kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Itulah kenapa banyak sekali nusus atau nas-nas ayat dalam Al-Quran maupun hadis tentang pentingnya menuntut ilmu syar'i dan juga dorongan kepadanya. Allah berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun? Innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah Muhammad, apakah sama orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Tidak boleh jawab. Tidak samanya. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya orang yang bisa mengambil pelajaran adalah orang-orang yang memiliki akal. Ini yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, masih di pembahasan ilmu bermanfaat. Ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Ini juga menunjukkan tentang bahwa ilmu itu ada dua jenis, ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Dan ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang seorang muslim dengan ilmu tersebut dia mendapatkan kedekatan atau bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerti urusan agamanya dengan jalan yang benar, yang dengannya dia berjalan di atas muka bumi ini. Dan ini adalah ilmu bermanfaat, sehingga tidak bisa tidak apapun profesi kita mesti mengetahui ilmu syar'i, karena agama kita ini baku. Allah sifati dengan agama yang sempurna sehingga mengatur seluruh sendi kehidupan. Tidak bisa kita misalnya memisahkan diri kita dari agama. Saya kan misalnya saya kan insinyur, atau saya itu misalnya engineer, maka saya ya tidak perlu belajar agama, tidak. Tetap akan penting bagaimana dia sholat, bagaimana dia mengeluarkan zakatnya, bagaimana dia menunaikan kewajiban yang lainnya, bagaimana dia bergaul dengan keluarganya, bagaimana dia mendidik anak-anaknya dan seterusnya, bagaimana dia berbisnis. Itu semuanya penting dan tidak bisa tidak, karena Islam mengatur sampai sedemikian rupa. Warizqan thayyiban, ini juga memberikan rezeki yang baik. Ini juga memberikan isyarat bahwa rezeki itu juga ada dua jenis, ada yang baik, ada yang tidak baik.
Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah itu Maha baik, tidak menerima kecuali baik. Wa qad amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Allah memerintahkan orang-orang mukmin sebagaimana Dia memerintahkan orang-orang para rasul utusannya. Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan." Wahai rasul-rasul, makanlah kalian dari yang baik-baik dan beramallah saleh. Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya untuk menghalalkan yang baik dan juga mengharamkan yang buruk. Allah berfirman, "Wa yuhillu lahum at-thayyibati wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith." Dan Muhammad itu menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan juga mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Fahariyun bil muslimi fi yawmihi an yataharrar al-mal at-thayyib al-halal. Maka penting seorang muslim itu pada hari itu, pada harinya, untuk mencari harta yang baik dan halal, rizki yang selamat lagi bermanfaat. Wa yuhadziru ashadd al-hadari min al-amwal al-khabithah wal makasib al-muharram. Dan mewanti-wanti mewaspadai dari harta-harta yang buruk, lagi profesi-profesi atau pendapatan-pendapatan yang haram. Sebagai faedah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang atau menghubungkan tentang makanan dengan amal soleh. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa amal soleh. Wahai para rasul, makanlah kalian dari yang halal. Perintah makan. Wa amalu solehah, dan beramal soleh, perintah amal soleh. Para ahli ilmu menyatakan bahwa makanan yang halal itu akan mendorong si pelakunya, si pemakannya dan keluarganya itu untuk beramal soleh. Sebagaimana makanan yang haram itu akan menjadi penghalang terbesar selain penghalang terkabulnya doa, penghalang terbesar bagi si pemakannya dan keluarganya untuk beramal soleh. Sehingga kita dapati ya, mereka yang menjalankan atau mendapatkan usaha dari korupsi atau misalnya, atau dari hal-hal yang tidak halal, karena yang tidak halal itu lebih banyak dibanding yang halal. Mereka mendapati dalam dirinya itu kesempitan dan susah sekali untuk beramal soleh, susah untuk beramal soleh. Dan ini adalah hukuman di dunia sebelum Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka di akhirat. Bagaimana hukuman di dunia itu bisa dia nikmati? Dia memiliki harta yang banyak, tetapi doanya tidak dikabulkan, sehingga harta itu tidak menimbulkan ketenangan bagi dia, malah justru menjadikan bala. Baik bala itu datang melalui harta itu sendiri, imma dengan baik itu dengan umpamanya hartanya tiba-tiba hilang, atau harta itu menimbulkan penyakit, atau bala bencana itu datang melalui arah anak-anaknya atau istrinya. Umpamanya istrinya susah diatur, atau anaknya itu ya, juga susah diatur. Itu diantaranya adalah akibat dari satu makanan. Sehingga sekali kita memperhatikan apa yang kita makan dan dari mana kita mendapatkannya. Potongan hadis yang terakhir, wa amalan mutaqabbalan, ini juga memberikan faedah bahwasanya amal itu ada dua. Ada amal yang mutaqabbal, ada amal yang diterima, dan ada amal yang tidak diterima. Dan sebagaimana dimaklumi, diketahui bahwa amal itu akan diterima apabila tercapai atau terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Dan inilah di antara doa-doa yang kita dianjurkan sekali untuk menjaganya setiap hari. Tidak ada 10 detik membaca doa ini, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita meresapi doa ini dan mengamalkannya dalam keseharian kita.
Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, semoga tidak terlalu panjang. Ada kurangnya mohon maaf apabila ada yang perlu diperbaiki atau dikoreksi, kami dengan senang hati. Kalau tanya boleh nggak? Ya, kalau bisa saya jawab. Boleh ya? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi doa yang disampaikan kepada kita semua itu bagus sekali artinya. Bangsa kita, umatnya Rasulullah dulu mulai berdirinya organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama 1912 dan 1926. Ini doa untuk bahasa butuh. Tapi mengapa sekarang ini kepala tiga dipakai? Kami mohon dengan hormat kepada semua saja, tiap-tiap warga, tiap jiwa untuk membaca doa itu. Tidak hanya pada sholat subuh saja. Bab dulu waktu Rasulullah ini perang Badar, perang Tabuk, ini membaca. Tetapi pada dia kerja aman tentang tidak membaca. Karena itu ilmu dari Allah berhafal, apa kepal, dapat dua dipakai untuk sendiri saja, supaya orang korupsi pemimpin negara ini bicara dia. Kira-kira satu apa tidak begitu loh? Ayo mohon dengan hormat, semua saya kaki di sini. Kira-kira gitu. Dari remaja sampai tua. Artinya bagus kan coba dikoreksi lagi gitu. Allahumma jini cuma hadai. Jadikanlah aku pemimpin seperti Allah pemimpin. Yang Allah memimpin gitu loh. Ini tidak sehatan. Ini jangan dibuang gitu loh. Ini ada. Saya ada keraguan yang ada. Orang Baiman kita bicara itu harus bertempur perang melawan penjajah perang. Betul itu. Tidak ada sekarang gitu lah. Itu. Ini merdeka negara sudah 68 tahun lagi. Untuk apa kita lanjutkan kemerdekaan itu? Satu serta hidup sampai negara hancur. Itu kiamat. Jadi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimaksud mungkin kulit najilah. Ya dimaksud mungkin kulit najilah. Asmani sinten Pak? Hari Nur Sandi. Pensiunan. Pertanyaannya bagus Pak. Iya. Jadi Pak Hari beliau menyampaikan keprihatinannya terhadap bangsa kita. Thank you very much. Sebagai sesama warga negara yang baik Pak, kita memerintahkan untuk care terhadap negara yang kita tempati. Di antaranya Pak, dengan mendoakan, ya, dengan mendoakan negara kita, mendoakan pemimpin bangsa kita agar diberikan petunjuk. Dan itu salah satu di antara amal soleh yang sangat agung. Dijelaskan oleh para ulama ada tersebut bahwasanya kalau ada doa yang makbul itu akan aku gunakan mendoakan pemimpin. Kenapa? Kalau pemimpin yang baik nanti ke bawah-bawah itu baik juga. Nah, menanggapi Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait. Itu sepanjang yang kami ketahui itu adalah doa qunut witir. Ya. Qunut witir itu kapan? Ya ketika kita melaksanakan sholat witir entah di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan, dan witir itu sangat ditekankan sekali. Paling tidak 1 rakaat 1 malam. Itu kita baca bisa sebelum rukuk maupun setelah rukuk, sebelum atau setelah i'tidal, ya, dengan mengangkat tangan. Itu adalah doa yang disyariatkan untuk dibaca pada
sholat witir. Adapun dalam sholat wajib dan sholat yang lainnya, misalnya sholat subuh atau sholat maghrib atau sholat lainnya, maka doa kunut tersebut diistilahkan dengan kunut nazilah, yaitu kunut ketika terjadi suatu nazilah itu hal yang menimpa. Misalnya ada Indonesia ini itu ditimpa hal yang buruk-buruk, kemarau panjang atau kemudian diserang musuh. Makanya disyariatkan mendoakan dengan kunut nazilah. Apa yang dikatakan yang didoakan keburukan, mendoakan keburukan bagi musuh dan juga mendoakan kemenangan bagi kaum muslimin dan keselamatan. Dengan apa? Dengan bahasa Arab, karena sholat tidak boleh di dalamnya ada bahasa Indonesia tidak boleh. Dan ketika kita hendak mendoakan pemimpin maupun bangsa kita ini tidak terbatas pada waktu-waktu sholat saja. Di luar sholat pun banyak waktu-waktu yang mustajabah. Misalnya antara azan dan iqamah. Ketika sepertiga malam yang terakhir, atau ketika di saat-saat akhir hari Jumat, atau ketika di antara duduk imam dan duduk di antara dua khutbah. Demikian juga ketika sedang sujud dan sedang sholat. Jadi banyak sekali momen-momen diijabahnya doa, dan kita penting mengetahui seperti ini, karena sejarah kita itu berdoa. Kalau kita pintar, pandai cara memanfaatkan doa, maka doa itu akan tembus melalui dan tidak akan ada penolaknya. Kenapa kalau doa kita terkadang belum terkabul? Satu, apa ya? Makanan itu sehebat-hebatnya orang berdoa, sebaik-baiknya dia keadaannya, misalnya dalam hadis itu kan orang yang sedang musafir. Orang musafir itu berarti kabul kan? Musafir sampai kumel, kucel, dia mengangkat tangannya. Mengangkat tangan itu termasuk adab dalam berdoa. Allah itu malu dalam hadis. Allah itu malu kalau seandainya seorang hamba itu mengangkat tangannya kemudian kembali tidak membawa apa-apa. Allah itu innallaha hayyun karimun. Allah itu maha malu lagi maha dermawan. Kemudian dia menyebut nama Allah ya Rabb, ya Rabb. Allah dipanggil dengan namanya yang mulia. Sudah seperti ini saja tidak dikabulkan. Kenapa? Makanannya haram. Haram itu ada dua, Pak. Haram itu ada yang memang barangnya haram. Hurimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairi llahi bihi wal munqalibatu wal mawqudatu wal muharramatu wan najasatu wa ma akala as-sumu illa ma zakaitum. Misalnya apa? Haram yang disebutkan al-Maidah itu misalnya bangkai, kemudian daging babi, kemudian garam itu saren apa? Nah, itu haram. Ada juga yang haram, misalnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Riba itu haram. Ya ayyuhalladzina amanu wa la taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukam. Jangan kamu memakan harta haram di antara kalian dengan riba, menipu dan seterusnya, mengabusi dan seterusnya. Itu haram juga. Dan itu yang menyebabkan doa itu terhalang untuk dikabulkan. Itu nomor satu. Yang kedua, orang sudah halal makanannya, dia tidak memperhatikan adab-adab yang lainnya. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan sampai 18 adab. Di antaranya, yang pertama adalah seorang itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Kemudian dia mengucapkan amal soleh yang pernah dia lakukan. Kemudian dia menghadap kiblat, kemudian dia mengangkat tangan, kemudian dia merendahkan hatinya, mengumpulkan hatinya, fokus terhadap apa yang diminta. Kemudian dia berdoa dengan doa yang disyariatkan. Maksudnya apa? Doa tidak dibikin-bikin. Doa itu sebagai doa adalah doa yang ada dalam Al-Quran, hadis, sunnah. Tidak perlu bikin doa-doa sendiri. Ya, tidak perlu bikin doa-doa sendiri. Karena apa?
karena sebaik-baik doa adalah apa-apa yang Allah telah tuliskan dalam Al-Quran, banyak doa dan doa. Kemudian mengulangnya 3 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian dia menutup doa tersebut dengan sholawat. Kemudian dia mengucapkan hamdalah setelah doa. Kemudian setelah itu dia beramal soleh, entah dengan bersedekah, ya, entah dengan membantu orang. Maka ini doa yang seperti dengan tajwid yang diberupanya itu jarang ditolak. Dengan cara tadi makanan tadi. Kalau misalnya makanannya dari hal yang haram, sehebat apapun orang itu, senangis apapun, itu tidak akan dikabulkan. Mungkin dikabulkan, tetapi bukan dalam bentuk kebaikan bagi sebulan. Misalnya pada itu koruptor kok malah semakin hartanya dibanyakin. Iya. Jangan lupa Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Maidah At-Taubah itu, innama yuridullahu yu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah tuh cuma pengen mengadab orang-orang seperti itu dengan harta-harta mereka di dunia. Wa tazhaba anfusuhum wa hum kafirun. Nah, ini mereka nanti mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Kita tutup sekalian. Tutup sekalian doa apa tuh? Tutup sekalian Ustaz. Subhanallah. Insyaallah kita segera tutup, dan ada kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Doa ini ya, sebelumnya mohon maaf. Doa ini ya, siapa orang yang membaca doa ini maka akan diampuni yang dilakukan di majelis. Mungkin di majelis itu ada kesulitan. Waduh kok anu wis kan. Dan seterusnya maka akan diampuni. Doanya sudah hafal ya Pak. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.